Sebelumnya, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut Jokowi dan keluarga sudah bukan anggota PDI Perjuangan. Meski Jokowi klaim masih simpan kartu tanda anggota atau KTA. Sejak ketiganya putar haluan alih dukungan. Kata Hasto, status keanggotaan baik Jokowi, Gibran, dan Bobi resmi luruh. Mantan Presiden Jokowi kembali mengeluarkan pernyataan yang memicu spekulasi dan perdebatan. Kali ini, pernyataannya cukup menggugah. Rakyat butuh pemimpin yang tepat, bukan hanya duduk di istana. Diikuti dengan pernyataan terbaru mengenai partai perorangan. Apa yang sebenarnya ingin disampaikan Jokowi lewat pernyataan ini? Mari kita uraikan lebih dalam dari sisi psikologis dan strategis politik. Partai politik lain, dan kemudian itu juga di-endorse oleh Bapak Jokowi. Jokowi dikenal dengan gaya komunikasi politik yang cukup khas, menggunakan bahasa clue yang memicu spekulasi tanpa menyebutkan pihak tertentu secara langsung. Pernyataan seperti rakyat butuh pemimpin yang tepat bukan hanya duduk di istana dan partai perorangan menjadi contoh bagaimana Jokowi menyampaikan kritik atau pesan politik tanpa mengkonfrontasi langsung. Strategi ini bukan tanpa tujuan. Ini adalah cara Jokowi untuk mengarahkan perhatian publik tanpa menambah ketegangan politik secara langsung. Di balik pernyataan yang tampak sederhana, ada strategi psikologis yang cerdas. Ketika Jokowi menyebutkan sesuatu seperti rakyat butuh pemimpin yang tepat, bukan hanya duduk di istana, ini menciptakan rasa penasaran pada publik. Siapa yang dimaksud? Kenapa pernyataan ini disampaikan? Sama halnya dengan pernyataan partai perorangan. Tanpa menyebut nama, Jokowi berhasil memicu diskusi hangat, menciptakan ruang bagi spekulasi. Ini adalah bentuk kecerdikan dalam berkomunikasi, tanpa langsung menyerang pihak manapun. Jokowi memanfaatkan rasa penasaran untuk menggerakkan opini publik. Hasto Kristianto mengatakan Jokowi bukan lagi bagian dari PDIP. Ini benar, tanpa maaf lagi sekarang sudah akhirnya dalam tanda kutip memecat Pak Jokowi. Ya berarti partainya perorangan. Artinya berarti Pak Jokowi tidak terafiliasi dalam partai sekarang ya? Partainya jadi perorangan. Di balik kedua clue tersebut, terdapat pesan yang cukup tajam. Pernyataan pertama, rakyat butuh pemimpin yang tepat, bukan hanya duduk di istana, merupakan sindiran halus terhadap pemimpin yang lebih fokus pada posisi dan kenyamanan mereka. Bukannya bekerja keras untuk kesejahteraan rakyat, ini juga bisa diartikan sebagai kritik kepada para politisi yang hanya aktif saat pemilu, namun tidak memberikan kontribusi nyata sepanjang waktu. Sedangkan partai perorangan muncul setelah isu pemecatan Jokowi dari PDIP. Clue ini memungkinkan merujuk pada sistem politik yang lebih mengutamakan kepentingan individu atau kelompok kecil daripada kerjasama yang lebih besar dan kolektif. Jokowi mengingatkan bahwa politik harus melibatkan kepentingan rakyat, bukan hanya sekedar permainan kekuasaan individu. Apalagi melalui suatu proses mencederai konstitusi dan demokrasi itu. Strategi clue ini memang sangat efektif dalam mengubah percakapan politik di Indonesia. Ketika Jokowi menyampaikan pernyataan-pernyataan seperti ini, baik itu rakyat butuh pemimpin yang tepat bukan hanya duduk di istana atau partai perorangan, diskusi publik langsung terfokus pada maksud dari kata-kata tersebut. Perdebatan yang timbul menciptakan ruang bagi Jokowi untuk menyampaikan pesan tanpa harus terlibat dalam konflik langsung dengan lawan politik. Ini adalah cara yang sangat efisien untuk menjaga pesan tetap relevan tanpa memperburuk keadaan. Saya undang sekarang ke Kartanegara. Saya kira itu ya. Agenda Ya. tadi apa Pak di dalam Pak? Tadi kita makan malam Pak ya. Makan malam. Mau masuk ke partai Oh kalau Gerindra mungkin? terbuka. Tapi kita tentunya nggak bisa maksa beliau masuk. Jokowi sangat cerdik memanfaatkan bahasa clue sebagai alat politik yang sangat efektif. Dengan pernyataan seperti rakyat butuh pemimpin yang tepat bukan hanya duduk di istana dan partai perorangan, ia berhasil mengarahkan perhatian publik pada isu yang ingin ia soroti, tanpa harus secara langsung menyentuh pihak manapun.
Pernyataan seperti ini tidak hanya menunjukkan kecerdasan dalam berkomunikasi, tetapi juga menyoroti dinamika politik yang ada di Indonesia saat ini. Bagaimana menurut Anda? Apakah metode komunikasi seperti ini lebih efektif atau malah membingungkan? Berikan pendapat Anda di kolom komentar. Ada pembahasan atau nggak ada pembahasan ekonomi, Pak? Terima kasih Pak Presiden. Terima kasih Pak.